Sensei Minasama Ohayo gozaimasu. Saya Rafa dari SSW Doboku. Hari ini ingin menjelaskan tentang lanjutan dari kemarin, yaitu pekerjaan menjaga suhu panas dan dingin. Nah, pekerjaan suhu yang terkait dengan perpipaan dan peralatan yang membutuhkan isolasi internal, menjaga suhu panas, menjaga suhu dingin, dan pencegahan kondensasi. Nah, itu digunakan untuk menjaga suhu agar tidak tidak keluar suhunya. Misalnya kayak menjaga suhu dingin, berarti di dalam ruangannya itu harus dingin karena untuk menjaga suhunya dari terpapar panas, dan menjaga suhu panas untuk menjaga biar tidak terpapar suhu dingin. Biasanya itu untuk menghangatkan. Kalau dingin biasanya ya di industri yang lain itu biasanya untuk mendinginkan bahan-bahan makanan atau bahan-bahan ya kayak ikan, daging, itu harus pakai suhu dingin. Nah, kalau suhu panas mungkin sayur-sayuran untuk menjaga stabil sayurannya itu menjadi bersih dan bagus. Nah, oke, kita lanjut adalah pekerjaan peralatan pemadam kebakaran. Pekerjaan peralatan untuk melindungi orang dan bangunan dari kebakaran, misalnya pekerjaan memasang alat penerima informasi kebakaran yang menerima sinyal dari detektor dan pemancar dipasang di dalam gedung, lalu memberitahu gedung dan melapor kepada pemadam kebakaran tentang terjadinya kebakaran. Pekerja pemasang alat penyiram yang menyiram air secara otomatis oleh panas api. Pekerjaan pemasang pompa. Nah, jadi pekerjaan pemadam kebakaran itu pekerjaan yang kita untuk memasang alat yang seperti kebakaran. Misalnya alat yang di atas itu ditaruh semprotan agar ketika ada kebakaran air langsung turun tanpa ada pemberitahuan, jadi langsung dari sinyalnya. Dan ada alat untuk menerima informasi. Nah, ketika ada kebakaran kan biasanya kan ada informasi yang ada. Nah, itu diterima dari sinyal informasi untuk mengetahui apakah kebakarannya itu benar atau enggak. Oke, kita lanjut ke 3.2 atau pekerjaan konstruksi khusus utama. Yang pertama adalah 3.2.1 atau pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah adalah pekerjaan yang menggunakan alat eskavator atau eskavator hidrolik yang mengangkut tanah dan yang alatnya itu sebagai penggalian, pemuatan, pengangkutan, dan penimbunan tanah dan pasir, yang menimbun kembali, pemadatan, pelumutan, peralatan, dan lain-lain. Jadi alat hidrolik itu alat untuk menggali tanah, mengangkut tanah, memuat tanah dari bumi, dari tanah ke truk untuk dikirim ke tempat pembangunan. Nah, di pekerjaan penggalian ini, pekerjaan menggali dan memindahkan tanah, pasir, bebatuan disebut pekerjaan penggalian. Jadi orang penggalian itu adalah orang yang memindahkan tanah dan pasir yang dari digali ke truk. Nah, itu disebut penggalian. Terus pemuatan adalah pekerjaan yang ini dilakukan secara manual di tempat yang tidak memungkinkan untuk memuat dan mengangkut tanah dan pasir menggunakan mesin seperti traktor, dump truck, dan lain-lain. Pengangkutan tanah itu pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk memuat dan mengangkut, makanya itu dipakai. Oke, selanjutnya ini pekerjaan menimbun tanah. Nah, menimbun tanah di lereng dan tanah tidak rata untuk membuatnya disebut menimbun tanah, dan memotong meratakan tanah disebut memotong tanah. Kalau penimbun tanah adalah tanah yang tidak lurus atau lempeng, lalu yang tidak diratakan itu namanya disebut penimbun tanah. Nah, kalau tanah yang dipotong itu tanah yang diratakan setelah digali terus dimasukin lagi tanahnya terus diratakan, itu disebut memotong, jenis pemotongan. Itu adalah pekerjaan penimbun kembali. Jadi pekerjaan penimbun kembali ini pekerjaan tanah yang setelah digali dimasukin kembali
tanahnya agar rata dan biasanya tanah-tanah yang nggak kepakai itu dipakai. Nah, dari saya sekian, terima kasih.